Oh gitu ya Ustaz. Kelas Masya Allah kali mantap kali ya Ustaz ya. Ini juga Ustaz. Kemarin kan Ana sempat dengar nih Ustaz, maksudnya ngeliat lah gitu kan. Di sebagian sosial media sosial yang rupanya jadi sesuatu hal yang trending gitu Ustaz. Jadi adalah gitu, kita kan tahu sebagai seseorang pemuda dan gitu ya, yang baru-baru mau hijrah gitu, pasti kan kita harus mulai meniatkan segala sesuatunya hanya untuk hijrah, hanya karena kepada Allah gitu kan. Ini Ana lihat miris lah saatnya, mungkin kalau kita bilang miris lah. Banyak dari orang-orang kayak ikhwan dan akhwat gitu, walaupun mereka udah mulai hijrah, tapi di sosmednya gitulah masih selfie gitu ya. Nah gitulah, maksudnya untuk masih sekedar gaya-gayaan gitu. Mereka memakai baju syar'i tapi ya mereka mengupload tetapi ya dengan kita lihat sepertinya niat mereka bukan tujuan untuk dakwah, tapi ya untuk kepuasan pribadi, sekedar ya kepuasan pribadi, gaya-gayaan, stylish dan sebagainya. Stylish gitu saat maksudnya kan ada yang akhwat berhijab, bercadar, masih main toktik, gitu toktik gitulah. Ada yang ikhwan yang mulai hijrah tapi masih juga nyanyi-nyanyi dan sebagainya gitulah saat. Gimana sih Sat? Maksudnya menurut Ustadz lah pandangannya kayak gitu. Kita kan tahu lah pasti miris ngeliat kayak gitu. Sangat miris gitu kan. Maksudnya cara agar tidak ada lagi hal yang seperti itu gitu. Maksudnya kita cara lurus cara kita lah untuk dari kita sendiri kan Sat. Berhijrah itu ya bukan malah mendatangkan dosa ya kan. Bukan mendatangkan dosa gitu. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah. Baik, memang sekarang banyak ya yang menyalahgunakan kalimat hijrah ini ya. Ya dijadikan sekarang kayak gaya-gayaan lah, yang kayak Om Haikal bilang tadi ya. Ya trending gitu. Oh, beraku nih aku nih berubah nih. Di-upload dia fotonya. Nah, jadi buat pemirsa semua gitu ya, kalau mau betul-betul keberkahan Allah itu datang pada hijrah kita, ya betul-betul hijrah lah gitu. Jangan malah menodai hijrah itu. Takutnya nanti yang datang malah azab dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan kalau yang seperti itu sudah melecehkan syariat Islam. Melecehkan ya sudah. Ya kan? Bahkan bisa mengolok-olok Islam. Ya. Oke lah kalau Islam yang diolok-olok itu kan sudah menyangkut dengan yang Allah syariatkan kepada kita, menutup aurat. Ini malah nanti kadang pakai cadar, tangannya nampak sikunya. Kakinya nampak gitu kan, nggak pakai kaos kaki, selain nampak yang nauzubillah lah gitu, manja-manja gitu Sat ya, manja-manja joget-joget ada juga anggu-anggu geleng-geleng, gundul pacu celelengan. Ya artinya yang datang seperti itu kan orang, bahkan nggak kita aja yang miris sebagai orang Islam, takutnya nanti orang di luar Islam kita jadi menganggap kita, oh berarti yang hijrah itu yang kayak gini. Iya benar. Itu kan jadi fatal gitu ya. Jadi mindset orang itu terhadap itu jadi berubah gitu. Jadi ini syariat Allah. Kita berubah itu karena syariat Allah melarang kita berbuat buruk kayak yang dulu gitu ya. Jadi ini bisa masuk. Contohnya kita udah hijrah tapi kita masih joget-joget, masih nyanyi-nyanyi. Nauzubillah min jaliknya lagi wanita gitu. Hati-hati buat teman-teman kita, pemuda-mudi, mudah-mudahan yang seperti ini Allah jauhkan dari kita, amin. Tapi kita perlu ingatkan, ya ini sama halnya kita mengolok-olok agama, sama halnya kita mengolok-olok syariat. Syariat saya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan mengolok-olok ya syariat baginda Rasulullah saja
kita dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Hijab. Gitu kan. Hijab, pakaian itu semua disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti wanita di dalam Al-Qur'an dikatakan memakai jilbab sampai menjulur ke seluruh tubuh, gitu kan. Ini syariat. Nah, tetapi di sana bukan berarti kita udah makaikan tubuh kita sudah ditutupin, tapi kita masih mau joget-joget. Ini mengolok-olok agama Allah. Yang datang bukan malah pahala, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan gitu juga saat perhatiin ya. Nih pertama nih sebelum hijrah dia nggak rajin nih posting foto-foto dia. Tapi setelah dia hijrah pakai hijab, dulu yang sebelum dia pakai hijab dia nggak sering upload foto. Iya. Tapi ketika dia hijrah malah sekarang di media sosialnya banyak foto dia yang selfie, yang apa, yang gitu Sat. Bisa gitu ya? Iya benar ada yang kayak gitu. Makanya sebenarnya yang membuat kalau kita udah hijrah gitu, ya apa namanya? Kita bukan pengen dilihat orang hijrah kita. Kita sebenarnya hijrah itu harus menangis gitu. Ya Allah, aku udah hijrah gini masih ada. artinya engkau ampuni enggak ya Allah dosa aku yang dahulu. Kan gitu. Berarti Bukan kita malah mengumbar-ngumbar, aku nih udah hijrah nih, foto di-share ke media sosial. Yang datang nanti takutnya malah hati-hati loh. Orang-orang fasik itu banyak sekarang. Orang-orang yang fasik itu banyak sekarang. Apalagi orang-orang yang selalu dekat dengan perzinahan. Ente aja pakai cadar, kita aja pakai cadar, bukan kita ya, kita kan nggak mungkin pakai cadar gitu. Maksudnya wanita-wanita yang sudah hijrah pakai cadar aja. Ketika kita ngupload, orang-orang fasik, orang-orang yang suka dengan perzinahan itu bisa melampiaskannya kepada kita. Nauzubillah min zalik. bisa jadi bahan mereka Sat ya. Bahan mereka, nauzubillah min zalik kan. Bahan apa Sat? Ya, hasrat lah. Ya untuk perbuatan mereka lah gitu ya. Gitu. Kan yang seperti itu artinya kalau mau jangan joget-joget lah. Ya, jangan foto cekrek media sosial nanti dikirim ke media sosial. Ini yang bukan malah pahala yang datang, bukan malah hijrah yang datang. Murka. Takutnya dosanya bisa 2 kali lipat. Ya Allah. Bisa jadi dosa sama orang lain ya Sat ya. Sama orang lain. Makanya kalau memang betul-betul mau hijrah itu ya Betul-betul lah bertaubat. masuk lingkungan yang baik lah. Baik. Masuk lingkungan baik gitu. Ya buat teman-teman, ya cari teman-teman yang baik lah. Dengan niat yang benar Sat ya. Dengan niat yang benar gitu. Karena kalau kita nggak berteman dengan yang baik terhadap hijrah ini, kapan-kapan suatu saat kita bisa berubah terseret lagi Sat ya. Begitu juga wanita. Wanita ini kan mudah dia tergoda. Cari suami yang baik. Iya. Harus cari Harus suami juga yang Sat ya. baik. Kalau udah hijrah, makanya sebenarnya yang seperti itu sebenarnya karena dia mendapatkan wanita yang nggak baik. Suami yang tidak baik. Karena tadi udah hijrah. Nah, dia cekrek sana, cekrek sini. Makanya kalau udah hijrah itu lingkungan yang paling terkecil adalah keluarga. Kalau dari situ juga harus baik juga gitu. Jangan yang lingkungan kecil aja yang jadi buruk, bagaimana kita mau masuk ke lingkungan yang besar. Hijrah kita itu paling cuma 1 jam, paling cuma 1 hari, paling cuma sebulan, setahun. Semoga kita menjadi suami yang baik. Amin. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu tadi ya, kalau bisa ya hijrah itu hijrah itu bukan trending gitu ya, bukan style gitu. Stylish. Nanti ada lagi yang ya Gaya-gayaan. gayaan. Nanti pakai di atas mata kaki gitu kan. Kita tahu bahwasanya itu sebagian dari sunnah Rasulullah, ya kan? Yang artinya bahwasanya kita kan dilarang menggunakan
kain yang sampai melewati melewati mata kaki. Emang ya kalau banyak orang mengatakan ini khilaf lagi. Cuman kan kita lebih baik keluar dari khilaf, Iya, dari perselisihan itu. iya, yang sudah ada di sini. Katanya dikatakan sebagian mereka mengatakan bahwasanya ketika kita pakai celana seperti ini, celana panjang ya nggak masalah kalau kita nggak sombong. Nah, yang jadi masalah itu kita selalu sombong orangnya, Iya. menolak karena dari situ aja kita sebenarnya udah sombong, ada sombong, gitu kan. Perkara ini aja kita menghilafkan. katanya kita orang-orang yang kuat agama, gitu kan, yang sunnah aja hal yang kecil kita tinggalkan. Nah, tapi memang kebanyakan orang celana yang seperti ini macam kita kayak gini pendek gini gitu ya, jadi trending gitu, artinya jadi stylish gitu, Stylish. kuncup pakainya, Iya. masukannya aja pakai plastik. Pakai plastik ya Sad ya? Saya pernah lihat, eksperimen. memang pernah lihat Iya. temen kita gitu kan, tapi memang dia orang Sunda gitu kan, kuncup banget ujungnya gitu, masukkan aja pakai plastik. Nauzubillah min zalik gitu. Jadi ya kita juga hijrah, tadi kita kan sudah bahas untuk wanita lah gitu kan, sekarang kita bahas takutnya nanti marah, wanita aja disalahkan takutnya gitu ya. Kita juga harus bahas tentang cara kita, ya kan, hijrah kita sebagai laki-laki gitu. Ya, contohnya dari segi pakaian. Ya udah, pakaian kita itu yang menutup aurat, jangan sampai menampakkan lekuk tubuh kita gitu ya. Ya, kemudian ya pakaian yang sewajar aja lah gitu. Yang tidak mendatangkan murka Allah gitu. Artinya nggak suka-suka hati kita kan, pakaian itu juga bagian dari adab kita dalam sebagai seorang muslim gitu kan. Meskipun pada asalnya pusat dan sampai di lewat lutut sedikit. Nah, itu yang asal Islam kita gitu kan, pakaian. Kalau dari sini kan adab. Nah, walaupun dengan adab, orang kan pasti melihat kita. Iya. Ini Islam yang baik atau yang tidak. Kadang kan ada orang, Ustaz, kan sampai sini aja ini aurat kita. Memang iya, secara agama. Cuman kan orang melihat kita dari segi pakaian, dari segi pakaian orang udah tahu kita ini orang beradab atau tidak. Kita macam ini alhamdulillah nampak dia orang beradab. Ini juga nampak orang beradab gitu ya. Pakaiannya Masya Allah gitu. Ini partisan. Ini alhamdulillah. Walaupun ini ya bukan pakaian sendiri gitu ya. Kalau pakai jin Sad? Jin apa nih untuk pakai jin? Jin apa nih? Kan kasihan jin nggak pakai apa-apa. Jin apa nya Nanti untuk masalah kalau pakai jin. jin yang mana, untuk guna-guna atau apa? Iya, jin yang Jin celana. Jin yang guna-guna ya kalau kita pakai nggak bisa. Artinya gini, kalau Syekh Utsaimin itu rahimahullah itu sangat luar biasa ketat dalam berpakaian. Bukan maksudnya beliau ketat, tidak, maksudnya dalam bab pakaian itu dia betul-betul mewanti-wanti kita. Gitu. Ya, sholat itu jangan sampai melekukkan tubuh ke bagian belakang kita gitu ya. Kemudian ya pakaian-pakaian yang sempit gitu. Syekh Utsaimin sangat mewanti-wanti itu. Makanya beliau tuh lebih suka melihat orang yang berpakaian itu ya pakainya ya bisa menutup bagian pokoknya apapun bahannya. gitu. Yang penting dia tidak sampai menimbulkan lekuk tubuh ya. Iya, karena sampai kan menampakkan aurat lah. Apalagi kita sholat. Iya. Sholat Beradab gitu ya. sama Allah kan kita harus beradab sama Allah kan Sad. Beradab sama manusia aja sangat diajarkan dalam Islam. Apalagi bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya ya berpakaian yang bagus lah. Karena kalau orang berpakaian bagus, sopan, di sana nampak Masya Allah. Ini hijrahnya betul-betul hijrah dia. Karena Allah seperti itu. Masya Allah. Orang beradab lagi dia. Beradab. Sekarang ini orang lihat kita itu secara zahir. Ya, artinya secara zahir aja orang nampak. Ini orang baik. Iya. Ya, perkara hati kan Allah yang tahu. Baik atau tidak kita. Tapi kan Allah. secara manusiawi orang melihat kita secara zahir, secara yang nampak gitu. Pakaian kita bagus, ini orang bagus nih. Kita teman sama dia gitu. Tapi kalau kita ya walaupun demikian, walaupun kita secara zahir bagus, tetapi jangan pula sampai kita suka-suka hati kita dalam berbuat batin. gitu ya. Nanti kita udah pakaian kayak gini, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu ya. Putus-putus. Lumayan tadi nyanyinya bagus, ini nyanyinya udah jelek gitu ya. Udah perbuatan jelek, nyanyi Tersebar lagi tersebar lagi apa yang kan biasa selain nyanyi orang tuh kadang
ngupload ini saat murotal. Habis itu murotalnya sampai nyambung satu sama lain gitu, dua orang. Habis itu sambil apa gitu. Nah, itu bikin hal-hal video yang seperti itu yang ya makanya betul-betul hijrah lah buat teman-teman semua gitu ya. Belajar. Hijrah itu bukan hanya dilihat dari pakaian, tidak. Lah. Konsep hijrah itu dibangun semua Saudara. Semua dibangun. Pakaian, kemudian berperilaku kita gitu. Kemudian berpenampilan kita, semua dikonsep gitu. Jadi konsep hijrah itu bukan hanya pakaian, bukan. Pakaian setengah di atas mata kaki, bukan itu aja. Dikonsep semua. Pakaian, kemudian berperilaku, kemudian berjalan, semua itu bentuk hijrah kita harus dikonsep seperti itu. Jadi nggak asal-asalan. Kita kan pengen hijrah itu hijrah yang sempurna gitu. Walaupun secara tanda kutip kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tetapi usaha kita itu ada untuk bisa lebih baik lagi gitu. Berarti jangan hijrah karena sekedar keren. Jangan, enggak. Itu hijrahmu tuh bohong. Hijrah bohong ya, Zat. Hijrah bohong seperti itu. Berarti jangan hijrah karena sekedar keren. Jangan, enggak. Itu hijrahmu tuh bohong. Hijrah bohong ya, Zat. Hijrah bohong seperti itu. Itu dia tadi ya. denger kajian juga nggak mau saat itu ya sudah. Yang penting tampilan udahlah cukup untuk upload. Makanya wajar yang seperti itu, ada yang joget-joget itu karena memang dia cuman nggak mau belajar. Karena trending aja gitu. Biar nampak soleh dia. Soleh. Rupanya disuruh mamanya sholat. Nak sholat. Ya sholat, cuman Jumat aja gitu. Astagfirullahaladzim. Itu tadi. Nah, seperti itu tadi. Jadi ya ya belajar lagi lah. Kalau udah hijrah, belajar lagi, jangan cuman hijrahmu di media sosial gitu. Nah itu mantap juga tuh kan. Iya betul juga ya. Hijrahmu cuman berada di media Ya, sosial. di sini ya, bawah ini ya, bawah ini. Itu nanti bisa buat status nanti. Status Sama foto di FB ataupun di apa gitu, di WA nanti bisa. Iya, bisa juga ya. Kalau tiba-tiba datang tadi, hijrahmu bukan sekedar di media sosial. Yes. Karena sekarang memang banyak seperti itu. Trendingnya seperti itu. Foto, nih aku udah hijrah pakai cadar. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Jadi Kalau ini saat kalau kita bikin kayak caption gitu saat, tapi secara nyatanya kita belum melakukan atau nggak melakukannya gitu. maksudnya ini bagian dari dakwah gitu. Nah, itu enggak masalah. Masalah saja. Karena memang dengan cara itu kita juga akan Termotivasi sadar. saja. Termotivasi. Ya Allah, aku udah sok-sok paten buat gitu. Gitu ya, sok ceramahin. Tapi Aku lakukan gitu juga. Aku pengen berubah lah. Nah, dari situ. Gitu. Makanya sebenarnya dengan kita berteman, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, berteman dengan yang baik, kita pasti merasa sadar diri gitu. Mas aku kayak gini aja sih. Batasannya saja. Mas aku kayak gini aja sih. Gitu. Janganlah udah diupload habis itu nggak dilakuin, habis itu nggak sadar pula. Itu dia tadi. Ini takutnya kita jadi orang munafik gitu. Nah, itu saat bahaya saat. Nauzubillah min dzalik. Kan ada 4 kategori kan saat orang. Ada orang yang tahu kalau dia tahu. Orang yang tahu kalau dia nggak tahu. Iya, orang yang tahu kalau dia nggak tahu. Ada orang yang Ini apa ini? Orang yang tahu kalau dia tahu. Orang yang nggak tahu kalau dia tahu. Iya. Orang yang tahu kalau dia nggak tahu sama orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Tahu maksudnya? Ini maksudnya apa ini? Masuk kemana ceritanya? Ya masuklah saat. Nah jadi yang tahu kalau dia tahu, ya dia sadar. Dia sadar kalau dia tahu, maksudnya belajar agama. Maksudnya. Orang yang nggak tahu kalau dia tahu, nah ini termasuk bahwasanya dia kurang sadar kalau dia sebenarnya ya tahu dan bisa melakukan itu gitu untuk belajar ilmu tobat, maksudnya hijrah lah gitu. Iya, Yang ketiga orang yang tahu kalau dia nggak tahu. Nah ini dia sadar kalau dia telah melakukan kemaksiatan, sementara kemaksiatan ini sebelumnya dia nggak mengetahuinya. Iya, benar. Nah, baru tahu dia, habis itu dia belajar ya kan. Nah itu termasuk kita. Yang keempat orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu kan Sat. Nah,
udahlah dia nggak tahu dia ngupload yang apa, benar. habis itu dia nggak ngelakuin lagi. Habis lah dia. Habis. Om Haikal udah cocok jadi ustadz. Itu dia. Bagus, memang seperti itu. Artinya hijrah kita juga harus tahu, biar kita lebih tahu lagi apa tujuan hijrah kita. Iya. Biar kita tahu bahwasanya yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Seperti itu. Jadi ya tadi. Jadi Sat, kalau kita menyikapi orang-orang kayak gitu gimana Sat? Misalnya kita nih ada teman kita nih atau keluarga kita nih yang akhwat, yang memang kerjanya cekrek sana cekrek sini upload dengan pernak-pernik muslimahnya, gimana kita nangkapnya Sat? Kasih aja kamera yang besar. bukan ya. Itu mendukung Sat, mendukung. Bukan. Ya. Itu bukan mendukung. Itu ngejek. Malah senang pula dia. Makasih. Apalagi dengan megapiksel yang tinggi, Megapiksel yang tinggi. makin glowing. Oh, gitu dia. Oh. Nauzubillah bukan seperti itu ya. Artinya ya ini aja kasih hadiah aja buat dia. Gak usah apalagi biasanya Kamera megapiksel besar Sat. apalagi dengan saudara dekat biasanya lebih susah disampaikan. Kasih hadiah kan, kasih hadiah kamera, habis itu tulis jangan bikin buat selfie, jangan masukkan ke status. Ataupun ketika dia berteman di media sosial sama kita, baik WA ataupun apa gitu, di status kita aja gitu. Karena kebanyakan orang masuk ke dalam hatinya itu dakwah bukan dengan cara ucapan orang, tapi dengan dia banyak baca. Oh, maksudnya buat kita status kita tentang Secara umum lah. muslimah yang baik di mana, jadi baca benar, dia gitu. Oh, ataupun kayak tadi yang saya sampaikan tadi, hijrahmu hanya di media sosial. kena. Baru antum jelaskan seperti apa yang hijrah media sosial itu. Ya udah, hijrahnya sekedar bukan karena Allah. Nah, bisa masuk. Iya. Dia apalagi dia yang dulu sering selfie. Ya Allah. Kena alih nih bahasanya sama aku. Nah, kok kayak aku nih, Insya Allah bisa berubah seperti itu. Targetnya ujung-ujungnya bukan hanya saudara kita, orang lain yang baca Sat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting apa? Yang penting ada tahu. cara kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Iya, setidaknya kan kita dapat pahala mendakwahinya juga gitu. Seperti itu. Masya Allah. Syukur saat ini bisa lah jadi bahan kita juga ya kan. Iya, insya Allah nanti bisa, kalau ada nanti pertanyaan selanjutnya nanti bisa tanya sama saya gitu. Iya. Ataupun kita duduknya kemudian ada meja, ada makanan, lebih enak lagi. Lebih enak lagi Sat ya. Apalagi kalau ada amplopnya Sat ya. Kayak gini kesannya agak kering gitu. Ya, insya Allah. Enggak, ini bercanda aja. Intermezzo. Kalau bisa saya berikan ilmu, itu sudah kewajiban saya untuk menyampaikan ilmu gitu. Karena ada justru nanti yang lebih cepat dimasukkan ke dalam neraka itu orang yang berilmu. Dia berilmu tapi ilmunya buat sendiri. Dia nggak dikasih sebar-sebar. Saya takut seperti itu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan lagi silahkan. Ketika nanti mau berbincang lagi silahkan nanti bisa tanya sama saya gitu. Yang bisa saya jawab. Berarti nanti lain kali kan pas kita mau tanya sekarang kita kasih jus. Iya lah, harus kita bawa plastik kan. Plastiknya tapi jangan plastiknya aja gitu. Oke lah, saja kuat.